Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib dan isya Masjid Nurul Hidayah Kepanjen rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini walaupun hujan cukup deras tidak menghalangi kita untuk tetap hadir di masjid ini untuk beribadah dan menimba ilmu. Semoga langkah kita dari rumah menuju masjid ini dicatat sebagai amal yang akan memuliakan derajat kita serta akan menghapus dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salatullah wassalamuhu, mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita awali majlis ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, kita lanjut kajian kitab Minhajul Muslim dengan musannif atau penyusun Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah. Malam hari ini kita memasuki bagian kedua. Abwabut Tauhid, yaitu bab yang menjelaskan tentang tauhid, khususnya macam-macam. Adkuru fi hadal babi, kata Syekh Jabir, aku menyebutkan di dalam bab ini al ahadits sabitata fi anwa'i tauhidis salasah. Jadi akan disampaikan tentang hadis dan penjelasan terkait macam-macam tauhid yang tiga. Yang pertama tauhidur rububiyati, tauhid rububiyah. Wa tauhidul uluhiyati, dan yang kedua tauhid uluhiyah. Lalu yang ketiga wa tauhidul asma'i was sifat, tauhid asma wa sifat. Jadi ada tiga macam Bapak Ibu. Yang pertama namanya tauhid rububiyah. Rububiyah diambil dari kata Rabbun, Rob, yang artinya Tuhan, tapi bermakna khusus nanti kita sampaikan. Dari rububiyah muncul murabbi. Nah, murabbi itu pengasuh, ya, pengasuh yang khusus dekat membimbing, itu murabbi. Kemudian muncul tarbiyah. Nah, tarbiyah itu pendidikan. Muncul fakultas tarbiyah, fakultas yang mengajari bagaimana cara mendidik. Dari kata Rob tadi, dari Rob muncul murabbi, muncul tarbiyah. Ada lagi di doa kita, warhamhuma kama rabbayani. Nah, ini sama, rabbayani membimbing, bahkan di makna yang umum itu dimaknai mengasihi. Apa rububiyah itu?
artinya adalah ifradullahi bi af'alihi, yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Maksudnya meyakini hanya Allah lah yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi kehususannya. Khusus itu khos ya. Yang lain tidak bisa. Seperti menciptakan, itu khusus Allah yang memiliki kemampuan. Menciptakan itu af'al, perbuatan. Manusia nggak bisa menciptakan. Bisanya sedikit itu membuat. Contoh, manusia nggak bisa menciptakan anak ya. Walaupun sudah nikah dan berhubungan badan, tidak sedikit yang akimah. Apa akimah itu? Mandul, tidak punya anak. Manusia sebatas ikhtiar. Memberi rezeki itu hanya Allah. Sehingga kalau kita meminta kepada Allah terkait rezeki, kita manggilnya ya Rob, pakai Robbana, karena Allah yang memberi rezeki, yang mendidik, membimbing, memelihara. Yang berikutnya An-Nafi, Allah memberi manfaat. Sehingga kalau kita meminta sesuatu kebaikan, maka panggillah Allah dengan ya Rob atau Rabbana, bukan ya Ilahi. Menimpakan musibah atau keburukan, ketika kita minta kepada Allah supaya kita tidak ditimpa musibah, tidak ditimpa keburukan, mintalah kepada Allah, panggillah Allah dengan panggilan ya Rob. Wahai Rob, wahai ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya Dafi al-Baliyat, wahai Dat yang menolak, mencegah terhadap terjadinya baliyat, musibah. Baliyat itu bahasa Arab, bahasa Jawanya belai ya. Jadi belai itu dari bahasa Arab, baliyat ya. Ya, belai ya. Belain, itu belain. Al-Muhyi, Allah menghidupkan, yang lain nggak bisa menghidupkan. Manusia bikin robot itu nggak hidup, itu hidupnya tergantung baterai. Sekarang ada yang canggih apa? AI. Itu cuangi Pak, foto meneng iso ngomong, foto meneng iso gerak, tinggal disuruh pakai prompt itu ya, jadikan foto ini noleh ke kanan. Saya sekarang cukup satu foto Pak, kalau mau kirim foto Pak Satikan minta noleh kanan atau kiri. Saya kirimi. Saya punya foto duduk itu ya bisa berdiri ya, macam-macam. Cukup satu foto, jadi nggak usah repot-repot banyak foto dengan berbagai pose. Cukup perintahkan, jadikan foto saya lebih muda, jadikan foto saya lebih tua. Sebatas itu, tapi tidak bisa memberi roh. Sehingga robot itu bisa melayani, tapi robot itu melayaninya bukan dengan hati. Misalnya Bapak Ibu nanti di rumah punya robot yang bisa melayani panjenengan makan, menghidangkan, tapi rasanya lain. Dihidangkan mesin sama dihidangkan orang itu lain.
Al-Muhyi yang mematikan, dan lain yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ini rububiyah. Jadi terkait apa ya? Perhatian Allah tentang kebutuhan kita itu namanya rububiyah. Allah mencipta, Allah menyiapkan rizki, Allah memberi rumah, Allah saat ini turunkan hujan, Allah terbitkan matahari, dan seterusnya. Itu namanya rububiyah. Allah itu menjaga, memelihara, memenuhi kebutuhan kita. Dan itu satu-satunya. Yang lain tidak bisa, Bapak Ibu. Nah, bukankah orang itu bisa memberi pekerjaan? Iya. Tapi coba, yang memberi pekerjaan itu asal usulnya dari mana? Ada orang kaya raya, dia bisa mengangkat karyawan. Bahkan nasibnya karyawan itu tergantung si dia. Apakah karyawan itu ditentukan nasibnya oleh orang? Tidak, karena orang tersebut kaya dan raya, ya, sehingga disebut dengan raya. Itu dari mana? Ya dari Allah. Yang lain itu sifatnya apa ya? Wasilah, mediasi, media atau perantara saja. Kalau bicara hakikat, semua Allah yang menentukan. Nggih, sampun nggih. Ini rububiyah. Dan banyak sekali hadis-hadis tentang rububiyah ini. Doa-doa ya. Contohnya nggih, doa rububiyah itu terkait rububiyah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di situ kita manggil Rabbana. Kenapa? Allah yang akan memberi kita kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Tidak menggunakan ya ilahana. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Apa uluhiyah itu? Ifradullahi bil ibadati. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Maksudnya meyakini hanya Allah lah yang berhak diibadahi, yang berhak disembah. Ada yang mengatakan yang pantas, yang layak. Tidak boleh mempersembahkan peribadatan kepada yang selainnya dalam bentuk ibadah lahiriah maupun batiniah, ucapan maupun perbuatan. Kalau sama sekali tidak beribadah kepada Allah, namanya kafir. Tapi kalau beribadah kepada Allah tapi masih ada sisi lain yang menjadi yang menjadi kecenderungan, maka itu disebut dengan musyrik. Mesti ngomongnya ya kita minta pada Allah, kita bergantung pada Allah, tapi ini ikhtiar tawasul lewat wong pinter. Dulu kan ada penelitian ya, para dokter tuh neliti dulu Bapak Ibu, bahwa di masyarakat pedesaan 90% kalau sakit itu enggak ke dokter, tapi ke dukun ya. Ke dukun, Pak. Ada yang mengatakan iya belum ada BPJS. Kalau nang dukun saya ketemu, kalau apa nang dokter saya ketemu, kalau nang dukun cukup gula. Sekarang kalau bicara itu
pengobatan alternatif tetap hati-hati. Alternatif itu seperti apa? Herbal atau apa, jamu-jamu? Jangan-jangan alternatif tuh bukan jamu-jamu tapi jampi-jampi. Alternatif. Hati-hati terjebak nggih. Alternatif tuh pilihan lain nggih. Sehingga kalau kita bikin sekolah, jangan sampai mengatakan sekolah kita itu menjadi alternatif. Wah, di mana sekolahnya? Di sana. Alternatifnya sini. Nah, alternatif itu pilihan terakhir. Lek trimo dek kono baru gini. Nggih. Sehingga dari kata uluhiyah ini muncul ilahi. Ya ilahana ya. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka iyyaka na'budunya itu adalah uluhiyah. Nasta'in adalah rububiyah. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, itu uluhiyah. Wala na'budu illa iya, uluhiyah. Yang lain nggak pantas dijadikan Tuhan. Fir'aun saja nggak pantas. Lebih luasnya Bapak Ibu sekalian, tentu kekuasaan, kekuatan, kelebihan, keunggulan, apalagi kompetensi, jangan sampai semua itu membuat kita sombong. Jangan sampai membuat kita arogansi. Karena arogansi itu hanya milik Allah. Jangan main ancam. Sampai gak nurut tak pecat. Arogansi. Napa arogansi, Pak? Ya arogan. Termasuk petantang petenteng. Yang ketiga, tauhidul asma'i was sifati. Di sini silakan ifradullahi bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula al-waridati fil Qur'ani was sunnati wal imanu bi ma'aniha wa ahkamiha. Tauhid asma atau nama, wasifat dan sifat adalah ifradullahi bi asma'ihi al-husna. Kita mengesahkan Allah dalam nama-namanya yang terindah. Husna itu perempuan, kalau laki Hasan. Jadi bentuk mudzakarnya Hasan, bentuk muannasnya Husna. Wasifatihi al-ula, dan mengesahkan sifat-sifat Allah yang mulia. Bisa al-ula, bisa al-ulya. Dari kata ala, a'la, tinggi. Al-waridati yang bersumber, waridati itu yang datang, yang bersumber fil Qur'ani di dalam kitab Al-Qur'an, was sunnati dan sunnah, wal imani bi ma'aniha wa ahkamiha, dan beriman dengan makna-makna yang ada di asma dan sifat tadi, wa ahkamiha, dan hukum-hukumnya. Ada juga yang memaknai wa hikmatiha, dan hikmah-hikmah di balik asma wa sifat itu. Maksudnya apa? Meyakini hanya Allah lah yang memiliki nama yang husna terbaik dan sifat yang ulia yang paling tinggi atau sempurna, sedangkan yang selain Allah tidaklah berhak dikatakan memiliki nama dan sifat tersebut.
Jadi kita kenal namanya Asmaul Husna dan sifat-sifat yang lain, Bapak Ibu. Maka ketika kita memberi nama putra putri kita atau cucunda, ketika akan menggunakan Asmaul Husna, maka di depannya harus ada kalimat, misalnya Ar-Rahim, itu nggak boleh. Maka di depannya dikasih Abdur Rahim, hamba Allah yang maha pengasih. Yang pengasihnya itu bukan saya, Allah. Saya ini hamba. Hamba itu rendah. Dikasih Abdun. Ada juga yang dikasih Nur Rahim, boleh ya. Berarti cahaya Allah yang maha pengasih. Yang pengasih itu Allah, yang penyayang ya, yang maha penyayang. Tapi ya tetap Bapak Ibu ya, lihat-lihat dulu yang pantas. Yang pantas itu biasanya yang sifatnya itu sifat yang memungkinkan sedikit, saya katakan sedikit dimiliki oleh manusia. Ya tadi Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Rauf, Abdul Majid, ya. Apa lagi Pak? Abdul Manaf, ya. Abdul Rauf, sini ada Pak Rauf ya. Ya, ya. Terus Abdullah, ya. Tapi ada yang nggak pantas, misalnya Abdul Mutakabbir. Hamba Allah yang maha sombong. Walaupun yang sombong itu Allah, tapi yo gak pantas. Abdul Mutakabbir. Abdul Muhyi sih rada pantas. Abdul Mumit, hamba Allah yang mematikan. Misalnya Ar-Rahim ya, Ar-Rahman Rahim ya. Ini kan sifat yang paling mulia. Kita ketika memahami ini, ada ma'aniha, makna-maknanya, maka sesungguhnya kita itu meneladani Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Untuk itu jadilah hamba Allah yang pengasih tanpa maha, yang penyayang tanpa maha. Ini sejalan sabda Nabi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Berarti kita bisa meneladani sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tetapi Rahman Rahim kita itu tidak bisa dibandingkan oleh Allah. Sehingga tetap Allah satu-satunya yang maha pengasih, maha penyayang. Tidak ada duanya. Ini tauhid asma wa sifat. Kita itu sedikit aja. Itu pun ya berjuang untuk ikhlas itu susah. Untuk mempertahankan keikhlasan itu susah. Di rumah ada kaos Pak, saya dapat dari Gusmus ya, Gusmus Sofa Bisri Rembang ya. Itu ada terus gini, abadikan kebaikanmu dengan melupakannya. Jadi kalau kita sudah melakukan kebaikan ke orang lain, dilupakan Pak, supaya abadi. Lek diling-iling, napa? Satu, riya. Aku tahu nulung, ya. Aku tahu nyumbang, gitu ya. Yang kedua, apa? Ngungkit, ngungkit ya. Bil manni, ngungkit. Biar gak tak tolong, gak tak bantu, gak tak diwong. Itu tadi apa? Terus ya tadi nggak ikhlas, sehingga abadikan kebaikanmu dengan melupakannya. Wis lali wis. Bu mari nyumbang wis lali wis. Panjenengan berintis perjuangan wis lali wis. Sak dermu awake iki sak marjiya mek sak ngono. Nggih. Ini sehingga
Kalau dulu ada kitab buku namanya Samudra Al-Fatihah disusun sinten? Bayi Arifin ya. Itu Fatihah saja samudra. Asmaul Husna itu ya samudra, Pak. Itu lek dikaji meleleh rasanya. Dikaji pelan-pelan gitu ya. Dihubungkan dengan sesuatu yang kontekstual. Intinya sifat-sifat baik yang Allah miliki itu manusia nggak bisa niru. Niru ya sedikit saja. Sehingga karena Asmaul Husna itu atas sifat-sifat Allah itu selalu menggunakan sigat mubalaghah yang artinya itu maha, maka kita tidak berhak menggunakan itu. Rahim itu mengikuti sifat mubalaghah fa'il. Ar-Rahman mengikuti wasan fa'lan. Semua artinya maha, 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 maha. Sehingga kalau pakai nama itu harus ada kalimat di depannya. Jadi kalau mau kasih nama Bapak Ibu ya kudu hati-hati, ojo syukur Arab. Punya cucu dikasih nama Hutomah, Humaza. Saya itu punya teman namanya itu Robbil Alamin, Pak. Abot, Pak. Tuhan semesta alam. Orang-orang manggil Pak Robbil, Pak Tuhan. Ada yang mengatakan Pak Amin karena Robbil Alamin. Ya bukan salah orangnya, salah orang tuanya. Ya nggak salah orang tuanya, wong nggak anu kok, wong nggak ngerti. Ya. Jari ini biar ono nurnya, nur min Rabbil Alamin. Jadi Rabbil Alamin teman satu kantor, satunya Sayying Qadir ya. Innaka ala kulli syai'. Makanya dulu itu kalau mau ngasih nama itu kudu nang ustad gitu. Kudu nang ustad. Saya gak keliru. Lek keliru titik tuh bisa fatal maknanya gitu. Misalnya apa namanya? Sarif sama syarif itu beda. Lek syarif itu mulia, lek sarif itu berlebih-lebihan ya. Lek syarif itu peminum. Lek syarif itu malah tadi alis malah. Takok nang ustad Arab yang ini lek dus Latin letak mimper gitu. Kalau enggak nanti ya keliru gitu. Baik, ini sampun jadi ada 3 nggih. Pertama tauhid rububiyah, yang kedua uluhiyah, yang ketiga tauhid asma wa sifat. Kita lanjutkan. Al-Faslus Tsani, al-imanu bi rububiyyatillahi ta'ala likulli syai'in. Ini ya. Ini penjelasan dari tadi ya di kitab Minhajul Muslimin. Pasal yang kedua, beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala likulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Kulli ini artinya setiap. Kalau setiap berarti yang tidak satu pun yang lepas. Makanya ini di kitab usul fikih disebut dengan kullun, itu dikategorikan lafadz am, artinya meliputi semua, istighraq ya. Semua sesuatu itu ada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yu'minul muslimu, seorang muslim beriman birububiyati, dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, likulli syai'in, terhadap setiap sesuatu.
Wa annahu, dan sesungguhnya la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah fi rububiyati, di dalam rububiyahnya, di dalam penciptaan, pemeliharaan, penjagaan, apalagi perlakuan Allah Subhanahu wa taala li jamil alamina, terhadap semesta alam. Alam itu apa Bapak Ibu? Alam itu masiwallah, segala sesuatu yang selain Allah itu namanya alam. Kita memaknai alam itu kan ya, bumi, langit, tumbuh-tumbuhan, suhu udara. Padahal semut barang itu alam. Kita ini bagian dari alam. Kita ini kecil Pak, kalau dilihat dari pesawat itu, apalagi dilihat dari planet sekak ketok belas. Wadhalika li hidayatillahi ta'ala awalan, semua itu sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil naklinya tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah ikhbaruhu ta'ala an rububiyatihi binafsihi, informasi dari Allah Subhanahu wa taala tentang rububiyahnya yang Allah miliki. Idz qala ta'ala, ingat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman fis sana'i, di dalam Allah memuji ala nafsi, atas dirinya, dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji lillahi, milik Allah, rabbil alamin, Tuhan pemelihara semesta alam. Bisa dimanain apa? Tuhan seluruh sekalian alam. Kalau dilengkapi ya, Tuhan pencipta alam, Tuhan pemelihara alam, Tuhan pengendali alam. Tuh Pak, kenapa Rob? Jadi kalau kita Bapak Ibu jadi petani ya, nang sawah. Sawah itu bahasa Jawa apa? Sabin gitu. Sabe. Itu di situ Rob ya. Yang menumbuhkan padi itu ya Rob ya. Yang membuat padi itu apa? Ngembang ya. Ngembang terus jadi kembang si kosong, Rob itu. Lama-lama isi titik separuh. Itu Rob. Begitu isi rotok nom itu diparani manuk emprit. Saenak-enake makanan manuk emprit ya parinom itu. Itu Rob, sampai menguning ngerop. Itu kalau robnya berhenti, cukup sampai tumbuh saja. Dintekno tikus, dintekno wereng, mbek tikus dikrauk-krauk entek wis gak sedo ngembang. Begitu ngembang, baru agak isinya, itu Rob dibutuhkan. Coba Rob tidak berpihak pada kita, keni angin puting beliung, hancur, rubuh, panennya nggak maksimal, atau banjir. Kita di situ Rob semua, di sawah itu, di pasar itu Rob semua. Baru nanti kalau ke musola, baru ilahi. Robbi, nang sawah, nang hutan, Robbi, nang pasar, Robbi. Wa qala fi taqrir rububiyatihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam peneguhan tentang rububiyahnya. Beliau Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, kul, katakan, man, siapa, Rabbus samawati wal ardi, katakan siapa Tuhan pencipta, pemelihara, pengendali langit dan bumi. Kul, katakan Allah. Yang ketiga, waqala fi bayani rububiyati wa uluhiyatihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam menjelaskan tentang rububiyah dan ketuhannya. Ini rububiyah, kemudian uluhiyah. Di sini sampaikan Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum min. Ini rububiyah.
La ilaha illa huwa yuhyi, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia yang menghidupkan dan mematikan. Rabbukum, Tuhan kamu semua, wa rabbu abaikumul awalin, dan Tuhan nenek moyangmu yang dahulu. Ila akhirih. Yang kedua, ihbarul anbiya'i wal mursalin bi rububiyyati ta'ala. Penjelasan dari para nabi dan rasul tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala wa syahadatihim. Saya maknai wa syahadatuhum, dan kesaksian mereka alaiha atas rububiyah, wa iqraruhum, dan penguatan mereka biha dengan rububiyah, seperti Nabi Adam alaihissalam di dalam doanya Rabbana. Nah ini rububiyah. Rabbana dolamna anfusana wa illam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian wa nuhun qala fi saqwahu ilaihi, dan Nabi Nuh juga menyampaikan di dalam pengaduannya, Rabbi innahum asawni, wahai Tuhanku, mereka itu durhaka kepada aku. Demikian pula Nabi Ibrahim dalam doanya untuk Mekah Al-Mukarramah, beliau berdoa untuk tanah suci, untuk dirinya dan keturunannya dengan doa Rabbij'al hadal balada, pakai Rabb semua. Rabbij'al hadal balada aminah, ya Allah jadikan negeri ini Mekah itu balada, negeri aminan, yang aman, makmur. Terkabul nggih. Mekah yang gersang itu karena banyu ini terpenuhi, masyarakatnya tercukupi, bahkan suki-suki, bahkan menjadi negara yang salah satu negara yang paling kaya, petrodolar gitu. Padahal nandur sesuatu tuh gak iso cukul ya. Demikian pula dengan Nabi Yusuf, beliau menyampaikan Rabbi qad ataitani al-mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, imanul bilayin minal ulama'i wal hukama'i bi rububiyyati Allah. Keberimanan ya miliaran manusia ya, dari para golongan ulama dan ahli hikmah tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu ya, kesimpulan dari dalil nakli tentang rububiyah: satu, pemberitahuan Allah tentang rububiyahnya saat Allah memuji dirinya. Yang kedua, pemberitahuan para nabi dan rasul bahwa Allah lah Rabb, serta kesaksian dan pengakuan mereka atas rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu pencipta, Allah itu pelindung. Keimanan para ulama dan orang bijak bahwa Allah adalah Rabb mereka dan Rabb segala sesuatu. Mereka mengakui atas rububiyahnya dan mereka meyakini rububiyah itu secara pasti. Ini jelas para ulama ya, orang-orang alim, orang-orang hukama, bijak dan mampu menggali ibrah dari setiap peristiwa. Yang terakhir, keimanan miliaran orang yang cerdas dan saleh yang jumlahnya tidak terhingga bahwa Allah adalah Rabb bagi seluruh makhluk. Kita bisa menjaga, tapi sedikit. Yang bisa menjaga sepenuhnya Allah. Bapak Ibu bisa menjaga putra putrinya sekarang? Bisa sedikit. Ketika sudah keluar rumah, iso. Di jalan ada apa kita nggak tahu. Yang jelas kita mengawal dengan doa. Mugi-mugi selamat kalau apa-apa gitu ya. Tapi selebihnya kita nggak mampu. Baik. Bagaimana dalil aklinya? Minal adillatil akliyati al mantiqiyati salimati ala rububiyatihi.
Dalil akli terkait rububiyah yang pertama, tafarradu ta'ala bil hauqi likulli syai'in. It minal muslimi bihi lada kullal basir annal hauqa wal ibda lam yuda'hima. Jadi di sini sampaikan Allah lah satu-satunya zat ya, yang bisa mencipta segala sesuatu, yang bisa menjaga segala sesuatu, yang lain tidak bisa. Tidak bisa sama sekali. Hatta walau kana sa'ratan fi jismi insanin aw hayawanin. Manusia itu nggak bisa mencipta sampai satu rambut dari anggota badan manusia atau hewan. Manusia nggak bisa. Paling banter apa Pak? Penyubur rambut. Cek subur dikira Pak. Nek wong lawas kan kayak ini. Apa? Lidah buaya. Paling banter itu. Tapi di dalamnya sudah ada benih-benih dari Allah bahwa ini akan cukul rambut. Yang kedua, tafarrudu ta'ala birizki. Idma min hayawanin sarin fil gubara aw sabin fil ma aw mustakanin fil aksa illa wallahi ta'ala khaliqu rizki wa hadihi ila ma'rifatil usul alaihi wa kafiyati tanawuli wal intifa' bi. Dominasi atau satu-satunya zat Allah Subhanahu wa taala yang memberi rizki. Ingat, ada hewan yang berenang di air, itu bagaimana rezekinya? Ada hewan yang terbang, ada hewan yang ada di semak-semak belukar, bahkan ada hewan yang kita tidak bisa melihat. Ibu-ibu ketika kecil, bapak-bapak lu pernah main debu? Di debu itu banyak hewan, namanya undur-undur. Itu mangan apa Bapak Ibu? Undur-undur itu mangan apa itu? Semua oleh Allah diberi rizki. Bahkan yang paling penting lagi di sini, wahadihi. Ini Allah itu memberi insting, memberi tahu kepada binatang-binatang tadi, ila ma'rifatil husuli, bagaimana caranya bisa memperoleh rezeki. Allah memberi makan ikan itu enggak seperti kita dilempar langsung rebutan, tidak, tapi Allah memberi ilmu kepada ikan itu bagaimana cara ikan itu bisa makan. Allah ciptakan lumut, Allah ciptakan ini di dasar laut itu sehingga mereka bisa, termasuk ini famin namlati, termasuk semut macam-macam itu. Demikian Bapak Ibu sekalian, bagian akhir kesimpulan dalil akli tauhid rububiyah. Yang pertama, Allah menciptakan segala sesuatu itu sendirian. Yang kedua, Allah sebagai satu-satunya pemberi rizki. Yang ketiga, kesaksian fitrah manusia yang lurus, yang hanif, serta pengakuan terang atas rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai satu-satunya pemilik dan penguasa segala sesuatu, serta kebebasannya dalam memperlakukan dan mengatur segala sesuatu. Dari tauhid ini, Bapak Ibu, mari kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pingin sehat, minta kepada Allah. Pingin rezeki, minta kepada Allah. Pingin selamat, minta kepada Allah. Pingin ini dan itu, mintalah kepada Allah, karena Allah adalah zat yang satu-satunya memiliki rububiyah. Demikian, mari kita tutup majlis yang mulia ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.